Oke, kita lanjut. Siapkan buku IPA-nya ya semua. Ya, mana buku IPA-ku? Bahasa Indonesia bagai waktunya. IPA Happy Circus. Badut. Ntar Pak Guru mau ambil materinya. Gak apa-apa. Materinya selesai. Lah. Halaman berapa? Coba nanya halaman, carilah sendiri. Nanti sabar dulu. Mau ke classroom. Masuk. Kui kui. Pui 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 pui. Pui pui. Pui pui. Pui. Kan mau nggak ada siapa yang mau punya nomor aku? Enggak ada yang mau. Aku udah punya. Aku udah punya. Buat Aku belum punya. Azo. Minta nomormu dulu. Tahu ya. Bentar ah. Tapi nggak bisa Kita bisa send ke yang lain. Nomormu lah, nanti tak catat ini, cepet. Ayo Nah, dong. tambah 62. Tambah 62. Catat tambah Cepet 62. Azonya kan tadi catat cepet. Sabar. Ayo. Mulutnya sekarang waktunya belajar. Enggak ke bawah nih. Ya, mau ke nanti aja lah, kalau selesai. Yang punya nomor bisa Nanti masuk. lihat kan kau punya katanya. Yang punya nomor bisa masuk ke grup. Nanti. Itu Sandi punya tuh. Ini adalah materi tambahan yang Pak Guru tambahkan karena di bukumu penjelasannya cuma sedikit, jadi Pak Guru tambahkan ya. Nanti silahkan kalian dirangkum sendiri di rumah. Yang sudah Pak Guru posting juga di Classroom. Pak Guru posting ada dalam bentuk PowerPoint dan juga bentuk Microsoft Word. Silahkan nanti pilih. Tapi untuk yang ada latihan tugasnya itu ada di PowerPoint ya. Ya. Jadi Nah, tugasnya kita hari ini akan belajar tentang pengaruh gaya otot terhadap gerak anak-anak. Itu yang gaya sama gerak. Kelihatan nggak? Kelihatan kok. Nah, pengaruh gaya otot terhadap gerak. Ya. Nah, oke, kita langsung aja ke penjelasannya. Kalau di buku kalian itu ada di bab 4 ya. Bab 4 coba lihat. Iya. Gaya dan gerak kemarin loh. Iya tahu. Nah, ini tambahan penjelasannya seperti ini. Halaman berapa itu? Sebelahnya, yang sebelahnya. 62 itu apa judulnya? 64. Oh. Hubungan gaya dengan gerak. Thank you. Nah, ketemu. Udah. Semua. Kasih Indi. belum. Oke, Pak Guru lanjutkan ya. Belum. Udah. Pak Guru mau tahu sih itu apa? Apa yang disebut dengan gaya otot? Gaya. Bacakan gaya. Ini loh. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi.
Nampak. Ya. 4. Dimainkan dengan memberikan gaya. Coba bacakan. Jangan aku. Tar, Pak Guru lihat dulu. Elzo, baca Zo. Yang pengaruh halaman 64 itu gaya otot. 64. Aktivitas, Pak. Itu loh. Ya. Tentang pengaruh gaya otot terhadap gerak itu loh. Gaya adalah itu loh. 64. Ketemu kok. Oh no, gak bisa. Gaya otot. Gaya otot merupakan, ayo dibaca. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi memendek dan relaksasi memanjang otot. Terus sampai habis tuh. Gaya otot banyak digunakan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa aktivitas manusia yang menggunakan gaya adalah bermain bola, tarik tambang, dan bermain cepat-cepat. Oke, jadi yang namanya gaya otot itu gaya memendek dan memanjangnya otot ya, yang digunakan untuk misalnya mengangkat benda, tarik tambang, menendang bola, iya kan? Iya, bermain jungkit-jungkit juga. Terus lanjut nih. Contoh kegiatan menggunakan gaya otot anak-anak. Ada beberapa kegiatan di sekitar kita yang menggunakan gaya otot. Antara lain, yang pertama itu lomba tarik tambang. Nah, anggota 2 tim yang bertanding sama-sama menggunakan gaya otot untuk menarik tambang. Kalian pernah bermain tarik tambang? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum ya. Ya, itu dengan menarik sama-sama lomba tarik tambang itu dia menggunakan gaya otot. Yang kedua itu membuat gerabah. Tahu gerabah enggak? Apa? Ayo. Kayak vas-vasan bunga gitu. Kayak vas-vasan. Ya, gerabah itu yang terbuat dari tanah liat itu loh, anak-anak. Dia bisa dibuat ya seperti vas bunga, itu juga bisa dibuat dari gerabah. Dari tanah liat. Dengan dibentuk-bentuk. Itu pengrajin gerabah menggunakan kayak otot untuk membentuk pola gerabah. Itu juga pengrajin ini gerabah ini mengandung seni ya anak-anak ya, karena tidak semua orang bisa membentuk bentuk, apakah bentuk vas bunga, apakah bentuk kunci. Nah, seperti itu susah kalau dia bukan pengrajin, tidak sembarangan bisa. Lanjut. Ibu menggendong adik. Ibu menggendong adik menggunakan gaya otot untuk mengangkat tubuh adik. Nah, itu termasuk gaya otot yang digunakan. Pernah digendong? Masih digendong? Oh, kirain masih digendong sama mamanya. Udah gede gitu. Harusnya kalian ya yang gantian menggendong mamanya ya. Nggak kuat masih. Oh iya, udah nggak kuat. Oke. Itu termasuk gaya otot ya. Nah, untuk memperkuat otot, nah itu harus banyak latihan anak-anak. Jadi otot itu bisa kuat juga karena latihan. Olahraga. Olahraga yang kalian tahu untuk menguatkan otot itu apa olahraganya? Ayo, Push siapa up, tahu? sit up. Sit up, push up, Kemarin sit up, sit up lagi. jongkok bangun. Squat jump. Squat jam.
Terus lagi Bangun. jongkok bangun itu ya sekot jam. Oh ya, Deng. Pak. Nah, kalau kalian tahu olahragawan yang banyak apa ya menguatkan otot itu kalau olahraga gym itu loh anak-anak. Oh, Nge-gym. gym. Nah, nge-gym. Ya ngangkat barbel, kemudian angkat lari itu termasuk pokoknya latihan-latihan yang ada di olahraga gym itu semua untuk menguatkan otot ya, otot lengan, otot perut, makanya bentuknya sampai bisa kotak-kotak gitu kan perutnya. Nah, kotak-kotak gak tuh? Iya Pak Guru juga dulu juga pas masih muda perutnya tuh kotak-kotak. Sekarang Jadi gembung kayak balon. sekarang buncit. Jadi kayak Kalau- balon. Iya, nanti kalau kalian itu mau berusaha untuk menguatkan otot-otot kalian, entah itu otot tangan, perut, cobalah olahraga gym itu, nge-gym. Nah, itu Jin. Nge-gym, Pak. makanya kalau kalian lihat olahraga binaraga itu, orang-orangnya kayak kodok semua badannya. Yang cewek itu Mm-mm. Badannya malah kuat mengerikan. banget, kayak besi, kuat banget. Kebiasaan olahraganya taekwondo, tapi aku nggak kuat-kuat, Pak. Yang panjang cuma aja. Kakinya Ya, aja yang beda ya. Terus lanjut. Ini ada nih sapi menarik pedati. Tahu pedati enggak? Ya kayak gerobak itu. Pedati itu ya kayak gerobak yang bisa dinaikin. Nah, itu pedati. Kalau ya sama sih. Gerobak itu. Nah, itu juga sapi karena kan yang bisa menggunakan gaya otot itu tidak hanya manusia, termasuk binatang itu menggunakan dimanfaatkan gaya ototnya. Ya, yang sering dipakai sampai sekarang itu sapi kerbau itu ya, Iya. bajak sawah gitu kan, dia pakainya sapi atau kerbau. Terus lanjut ada lagi, nah nih saat kita melangkahkan kaki itu juga termasuk gaya otot. Yang paling sederhana itu melangkahkan kaki. Melangkahkan kaki itu sudah menggunakan otot-otot apa? Ya otot kaki kan? Iya. Terus dengan menggunakan gaya otot untuk melangkahkan kaki, tubuh kita itu bisa bergerak dan berpindah tempat. Jadi aktivitas tubuh seperti berjalan, menulis itu juga menggunakan otot apa? Tangan. Otot jari ya. Menulis, berenang itu dipengaruhi oleh gaya otot. Lanjut. Kita juga menggunakan gaya otot untuk membuka jendela, menutup pintu, atau mengangkat benda. Pokoknya ketika aktivitas kita lakukan itu pasti sudah menggunakan gaya otot. Iya. Kecil apapun aktivitas yang kita lakukan itu sudah menggunakan gaya otot. Lanjut. Nah, ini ada pemanfaatan gaya otot. Penggunaan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat. Kita jadi bisa melakukan berbagai kegiatan dengan mudah karena gaya otot. Contoh pemanfaatan gaya otot, misalnya yang pertama itu kegiatan mengangkat barang bermanfaat untuk memindahkan benda. Kedua, mendorong mobil yang mogok bermanfaat untuk menggerakkan mobil. Terus
Kegiatan mengayuh sepeda bermanfaat untuk Memindah tempat dengan mudah. berpindah tempat dengan mudah dengan adanya kita naik sepeda. Karena kita juga melatih otot-otot kaki kita, goes sepeda ya. Selanjutnya itu berlari bermanfaat untuk berpindah tempat dan melatih otot kaki. Pak, Ketika kalian banyak berolahraga, itu menunjukkan kalian itu sudah melatih otot-otot badan. Robert, Ya, aku itu Pak, setiap hari dari gang 1 rumahku ke gang 6 naik sepeda terus bolak-balik dari gang 6 terus ke gang 1 lagi. kirain Pak Guru kamu lari. Pokoknya dari jam 4 nyampe jam 6. Ya, bagus. Lanjutkan. Yang lain juga ya, dicontoh tuh diksi itu. Lanjut. Manfaat lain dari gaya otot anak-anak. Apa ya manfaatnya? Nah, ternyata otot itu juga memberikan postur tubuh anak-anak. Postur tubuh kalian bisa tegak, duduk tegak, berdiri tegak itu juga karena pengaruh otot anak-anak. Otot punggung memberikan postur pada tubuh. Jadi yang dimanfaatkan kalau kita bisa berdiri tegak atau duduk tegak seperti ini adalah yang digunakan adalah otot punggung ya anak-anak. Memberikan pergerakan dan menjaga postur saat bergerak. Postur tubuh yang baik tidak terlalu memberikan beban pada otot seperti ini, gambarnya belum ada. Namun postur tubuh yang membungkuk walaupun dirasa nyaman ternyata sangat membebani otot dan memberikan pengaruh buruk pada tubuh. Makanya sering kalian belajar, kalau kalian lihat tuh sebaiknya duduk dalam belajar itu harus yang tepat. Jangan mengkol sana, mengkol sini. Itu nanti akan merusak otot punggung kalian. Akhirnya nanti, nah ya harusnya dalam duduk itu pun harus kita berusaha untuk tegak. Karena kalau kita misalnya seperti lurus itu, kayaknya enak, cuman itu memberikan beban yang terlalu berat pada otot. Makanya itu. Jadi biasakan duduk yang baik saat belajar ya. Jangan, iya duduk tegak bagus. Itu pengaruh otot pada postur tubuh. Karena kan kalian belajar itu hampir setiap hari toh. Tuh, nanti kalau misalnya kalian miring terus, itu lama-lama akan menimbulkan rusaknya otot punggung kalian. Oke, lanjut. Mengunyah dan berbicara, sederhana kan? Mengunyah makanan dan berbicara itu juga menggunakan gaya otot yang berada pada rahang kalian. Tanpa otot tersebut, mungkin kita tidak bisa bicara maupun mengunyah. Melihat saja ini tiap hari melihat itu sudah menggunakan gaya otot juga, otot-otot mata itu yang bekerja. Bawah ke samping, kadang-kadang pun kalian ya nggak kadang-kadang ya setiap hari pun itu pasti kan kalian merasakan lelah, ya toh. Makanya butuh istirahat, butuh tidur itu untuk merilekskan otot-otot kalian yang seharian bekerja. Buang air kecil dan besar juga melahirkan, juga membutuhkan gaya otot. Nah, kalau melahirkan tanya Bu Sherly, itu otot yang paling besar yang digunakan.
Lanjut. Nah, nih. perhatikan. Sekarang ada pengaruh gaya otot anak-anak. Nih, pengaruhnya apa saja ya? Tahukah kamu pengaruh gaya otot terhadap benda? Tidak. Tahu enggak? Tidak tahu. Pak, Ya, izin ke toilet ya. ya. Nah, untuk yang pertama nih, pengaruh gaya otot terhadap benda. Untuk yang pertama itu ada gaya otot itu memberikan percepatan pada benda diam. Ini dipahami nih, supaya kalian nanti tahu contoh yang lain itu seperti apa. Gaya otot itu memberikan percepatan pada benda diam. Ini penjelasannya. Gaya otot dapat memberikan percepatan pada benda diam. Bola yang diam di lantai saat kita tendang dengan gaya otot akan melesat dalam kecepatan yang sesuai dengan kekuatan gaya yang kita berikan. Jadi, gaya otot dapat menggerakkan benda yang diam. Contohnya apa? Gaya otot menggerakkan yang diam. Benda yang diam, ayo. Bisa. Terus lanjut nih. Yang pertama itu gaya otot memberikan percepatan pada benda diam. Yang kedua, gaya otot mengubah kecepatan benda. Apa itu ya penjelasannya? Gaya otot itu dapat mengubah kecepatan benda. Gaya otot dapat mengubah kecepatan benda yang bergerak. Contohnya ini bola yang kalian tendang, ini tending salah ya. Tendang. Memiliki kecepatan misalnya 20 meter per detik. Tetapi kamu merasa bola terlalu pelan. Nah, akhirnya kamu menendang lagi nih, bolanya ditendang dengan menambahkan kekuatanmu, gaya ototmu ditambah lagi. Nah, otomatis kecepatannya juga bertambah kan ya. Selain mempercepat gerak benda, gaya otot juga dapat memperlambat gaya suatu benda. Yang ketiga itu gaya otot menghentikan percepatan benda. Wah, gimana itu ya? Ditahan. Ditahan. Ditahan apanya, Tirta? Mobil Bolanya direm lah. direm. Iya toh. Nah, nih contohnya nih. Jika kita dapat memberikan percepatan, maka kita juga dapat menghentikan percepatan pada benda. Bola yang tadi kamu tendang itu jika ditangkap oleh kiper, ini adalah contoh sederhana menghentikan gerak benda. Ya enggak? Ya, ditahan. Misalnya Elzo jadi pemain bola, terus Tirta jadi kipernya. Ya. Ketika bola itu ditendang kuat sama Elzo, nah, di situ Tirta langsung menangkapnya. Otomatis bola langsung berhenti kan? Karena tertangkap oleh tangan Tirta. Nah, itu contoh menghentikan percepatan benda. Kita kamu capek. Hah? Cerita sampai pakai bantal. Lanjut. Itu contohnya ya. Nanti kalian cari contoh sendiri. Tambah. Gaya otot merubah arah gerak benda. Ayo apa? Sebelum Pak Guru jelaskan, beri contoh. Mengubah arah gerak benda. Arahnya dari Sepeda diarahin nggak sih? Sepeda lagi di gue diarahin. ya, nanti gampang. Pak Guru kasih contohnya, nanti
kalian menambahkan contohnya ya. Ya. Nih penjelasannya. Oh. Gaya otot dapat mengubah arah benda yang sedang bergerak. Bola yang tadi tertangkap oleh kiper, oleh Tirta itu, kemudian sama Tirta dilempar lagi ke tengah lapangan dengan kecepatan yang tinggi. Jadi sama Tirta dilempar kuat. Wus, kan? Wus, sampai di tengah. Tapi di tengah itu sudah ada Elzo. Nah, ada Elzo menendang lagi kan, dihadang dan berbalik arah lagi kan, otomatis kembali ke kiper lagi. Apakah itu ditendang nanti masuk ke gawang atau Kita cocok kita. tahu. Tapi intinya benda itu, bola itu sudah berubah arah. Dia mengubah arahnya kan, yang darinya lurus ke depan, karena ada hadangan Elzo dia kembali ke belakang lagi. Itu merubah arah. Oke, aku cocok sama Tirta. Paham? Paham anak-anak untuk penjelasan pengaruh gaya otot pada benda? Abis ini tugas. Oke. Ialah tugas. Pasti ada tugasnya nih, Sini tugas. Tugas. Nah, Latihan. silakan kalian beri contoh tentang yang pertama. Gaya otot memberikan kecepatan pada benda diam. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan, Pak Guru sudah kasih contoh. Kalian cukup cari contoh yang lain. Satu contoh aja. Satu contoh, gaya otot memberikan kecepatan pada benda diam. Kedua, gaya otot mengubah kecepatan benda. Ketiga, gaya otot menghentikan percepatan benda. Dan yang keempat, gaya otot mengubah arah gerak benda. Ya, empat itu silahkan kalian beri contoh yang lain selain dari penjelasan Pak Guru tadi. Banyak contoh yang lain, silahkan kalian tulis di buku. Coba, tadi paling kayak Kerjakan sekarang aja, supaya nanti kalian sudah nggak punya tugas lagi di rumah. Lebih enak kan, gitu kan? Dan yang di sekolah juga ditulis tuh, soalnya tulis dulu, nanti terus berikan contoh-contohnya. Suruh berapa? Kirim ke kelas ya. Jelas. kelas ya. Silakan pakai pena biar jelas, nanti kalau dikirim ke classroom, Pak Guru minjem punya temennya ya kalau ada. Ada enggak? Ya sementara pakai itu dulu nggak apa-apa. Pakai. Paling. Nah, Di sini udah nanti selesai ya, Pak. silakan dikirim di classroom ya, Nana ya. Pak. Suruh berapa, Pak, contohnya? Minimal 1, boleh 2, boleh 3. Pak, Ya, habis ini udah selesai ya, Pak? iya. Oke. Sekali tanggal 28. Ada yang masih kurang jelas dari penjelasan Pak Guru tentang gaya otot ini? Tidak. Sebelum kalian mengerjakan boleh tanya dulu. Tapi jangan tanya jawabannya ini ya, latihan ini ya. Tanya. Tanya. Nomor 1. Ya. Contoh gaya otot memberikan kecepatan pada benda diam. Ini tintanya habis lagi. Ya, Pak, silahkan ditulis. Kayaknya Tirta nih nggak pernah kirim ke classroom. Tulis enggak, diem aja. Yang kedua itu gaya otot mengubah kecepatan benda. Mau dipercepat atau diperlambat. Nah, gitu. Apa contohnya? Gaya otot menghentikan percepatan benda. Gaya otot mengubah arah gerak benda. Contohnya enggak harus bola ya. Cari yang lain contohnya, cari yang lain. Itu bola tadi kan Pak Guru cuma contohkan. Kamu berikan yang lain contohnya. Pak, itu dari yang penjelasan itu tadi ya, Pak? Ya? Gimana?
Pak, Ya, itu kecepatan apa percepatan yang nomor 1 sama nomor 3? ya, percepatan. Selesai ngapa? Selesai. Ayo, ayo, ayo. Oke. Contoh. Apa ya? Main bola ada apa ya? Yang main bola, weh. Yang lain. Bukan, aku cari yang lain selain bola. Ya, cari contoh yang lain selain bola loh. Kan banyak. Ya. Tetap menggunakan gaya otot. Oh, alah. Itu ya, semoga itu salah satu gak sih ya? Mungkin. Dua. Ini. Aha. Oh. Ini bla 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 itu. Dua lah. Menginjak pedal gas mobil termasuk gaya otot ya? Hah? Menginjak gas pedal mobil. Nggak tahu sih, aku mau jawab itu tapi nggak mau. Takutnya bukan. Jawabnya apa? Ya, lihat aja. Salah. Masa itu kayak gitu? Salah. Mana? Berapa muncul? Muncul, woy. Oh, lain. Bola. Tempatnya penuh. Baiklah. Coret aja lah. Ntar cari dulu.
Dan contohnya juga. Oke, sudah. Salah malah langsung gitu sih. Iya begitu. Nanti yang sudah itu difoto saja, kirimkan ke Google Classroom. Oke. Ini udah toh yang latihan ini udah ditulis semua toh ini. Udah. Stop share ya. Udah belum Cici ya? Udah. Udah. Jadi tulis dulu. Tulis dulu. Jadi yang namanya gaya otot, gaya tarik, gaya dorong itu saling berhubungan ya anak-anak ya. Biasanya saling berhubungan. Gaya gerak itu. Gaya gerak, gaya otot itu berhubungan. Nanti kita ulangan semesteran itu tanggal 1 mulai. Desember. Berapa itu, Pak? Desember itu. Tanggal 1 sampai Pak Robert. Ya, Dari tanggal 1 sampai tanggal berapa ya Pak Robert? ya seminggu biasanya. Nah, sekitar itu kok tanggal itu. Pengumumannya nanti menyusul. Kira-kira kalau libur itu tanggal berapa ya Pak? Libur tanggal berapa ya, Ma ya? Belum dikasih tahu sih, Ma. Oh, belum ada info ya? Nanti kita tanyakan ke kepala sekolah di rumah. Mungkin Oke, pertengahan sih, Ma, biasanya, Ma. Oh, biasa kalau habis ulangan masih ada pelajaran ya Pak? Kalau apa, Ma? Kalau habis ulangan begitu masih ada pelajaran apa cuma remedi-remedi aja Pak? Remedial biasanya cuma, Ma. Oh, remedial aja ya. Nah, Pak, sudah di classroom. Ya udah makasih ya Pak ya. oke, Ma. Robert sudah saya kirim di classroom. Ya, udah dikirim ya? Udah. Ya, kalau sudah, bolehlah yang sudah dibereskan buku-bukunya. Bentar lagi kita pulang. Kita berdoa dulu. Tinggal 7 menit. Oke. Nama